Saudara, Polresta Cirebon, Jawa Barat menggerebek markas LSM. Perkara berikutnya, saudara, 2 pelajar sekolah menengah pertama diduga berbuat asusila. Sebanyak 26 anggota LSM di markasnya. Polisi juga menggeledah beberapa isi ruangan dan berhasil Laskar Merah Putih. Tak hanya menimbulkan 1 korban luka. Kriminalitas geng motor dan pergaulan bebas sudah pasti sering kita dengar. Kriminalitas geng motor ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh kelompok bermotor, di mana mungkin aktivitas awalnya hanya sebatas hobi atau solidaritas, namun berkembang menjadi perilaku negatif seperti tawuran, balap liar, perampasan, hingga mengkonsumsi narkoba. Sementara itu, pergaulan bebas adalah pola interaksi sosial yang melewati batas norma dan nilai moral. Misalnya seperti seks di luar nikah, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, serta gaya hidup bebas tanpa kontrol. Keduanya sama-sama bentuk penyimpangan remaja yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Dan di zaman sekarang ini, kriminalitas geng motor dan pergaulan bebas sudah berkembang. Maka dari itu, kita mengambil tema kriminalitas geng motor dan pergaulan bebas. Pada tanggal 15 Juli 2025, di mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Ibu Dewi Rahayu SEMH, kami mendapatkan tugas kelompok membuat display board dengan tema kasus apapun. Dan kami ditempatkan di kelompok 6 dengan beranggota sebagai berikut. Setelah pembagian kelompok selesai, kami pun langsung menentukan tema tentang kriminalitas. Dan kami pun langsung bergegas mencari materi dan pertanyaan yang akan kami bahas. Setelah mencari materi, kami pun langsung bergegas untuk mencari narasumber yang akan diwawancarai. Dan pada saat itulah, kami bertemu dengan Bapak Rianja dan Bapak Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurfiana Agusi, selaku moderator yang akan mewawancari hari ini. Sebelumnya, selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurfiana Agusi, selaku moderator yang akan membimbing jalannya wawancara hari ini. Bapak, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kelompok kami yang bertema kriminalitas. Bapak, dengan Bapak siapa saya bertanya? Nama saya Brigjen Muhammad Hasini Aza, sebagai rekan saya Fatah Muhammad Hadar. Baik Bapak, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh G. Yang pertama adalah apa saja kasus-kasus kriminal yang sering terjadi di masyarakat sekarang ini? Baik, dijawab. Kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat sekarang ini, karena kami bertugas di Satuan Remas Polresta Cirebon, jadi kami sering menangani hal-hal seperti tawuran dan kejahatan-kejahatan jalan lainnya. Maraknya terjadi dikarenakan pertama pergaulan bebas antara remaja dan kurangnya wawasan dari orang tua, sehingga mereka bisa sampai terjerat hukum seperti itu. Pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Kayla. Apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan polisi buat mencegah kasus tersebut? Kami dari tim Remas
setelah motor tersebut, langkah-langkahnya yaitu kami selalu setiap malam mengadakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan dan hal yang tidak diinginkan agar daerah Kabupaten Cirebon ini bisa aman dan kondusif. Lalu tindakan apa yang diambil dalam kasus kayak seperti orang tawuran masih di bawah umur? Apakah Polres Cirebon punya program untuk mengatasi hal tersebut? Kalau itu izin saya jawab ya. Kalau misalkan tindakan yang diberikan oleh kami dari Satuan Polres Cirebon itu mungkin sudah ada beberapa contoh kecilnya. Misalkan kita menangkap remaja di bawah umur, itu biasanya ada pelatihan atau pembinaan dari kami. Seminggu itu bisa 4 kali, sebulan bisa 4 kali, per minggu itu datang ke sini, akan dilakukan pembinaan secara rutin. Terus setelah itu nanti akan ada ibaratnya pesantren kilatnya juga nanti. Ketika sudah terkumpul nih, banyak yang kita datang dari beberapa bulan atau beberapa minggu, itu nanti akan dipanggil lagi ujungnya untuk melakukan pesantren kilat sekitar 5 hari sampai seminggu di sini. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat? Tantangannya yang kami hadapi nih, itu selain kita harus bertindak secara humanis, jadi kita harus bertindak secara terukur. Tantangannya itu mungkin dari segi keselamatan kami yang dilakukan, karena tantangannya itu keselamatan kami karena pertama kita berkendara dengan kecepatan lumayan dulu, terus kami dibekali alat pelindung diri seadanya, sedangkan misalnya kayak orang gitu kan di sini biasanya lebih besar dan panjang kayak culun dan sebagainya. Kami tantangannya di sini. Lalu apa prioritas utama polisi dalam menangani kasus kriminal? Nah, prioritas kita itu kita kan sebagai satuan satgas preventif bisa sama satgas preventif itu, jadi itu sebagai garda terdepan untuk mencegah terjadinya adanya tindak kejahatan itu. Nah, yang dapat kita lakukan tadi, kita mempunyai satuan patroli, kita ada juga satuan dari dalam sini yang kadang melaksanakan raid kepada kadang selalu melaksanakan patroli juga, ada tim mas patroli juga selalu pilih tiap malam. Itu juga salah satu bentuk pencegahan dari kita, dan ibaratnya agar masyarakatnya selalu tahu kalau kita ini selalu ada di lingkungan mereka. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah membersamaikan hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, kami pun langsung pulang dan bergegas untuk menyiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk membuat display board. Pembuatan display board memakan waktu selama 1 hari. Yaitu selesai pada tanggal 9 Agustus 2025. Selama video ini berlangsung, tanpa kalian sadari, video ini adalah video dokumentasi dari semua apa yang kami lakukan. Itulah kegiatan yang telah kami lakukan. Intinya, kita sebagai anak muda, kita harus menjauhi hal-hal yang berbau-bau kriminalitas. Terima kasih.